Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Mia di program acara Muslim Fun Talk. Nah, seperti biasanya hari ini aku akan bahas tentang dua ayat yang salah satu ayatnya ini relate banget sama aku dan mungkin untuk teman-teman yang di rumah juga ya. Tapi kali ini aku nggak hanya sendiri, tapi juga ditemenin sama Alfi yang akan 1 jam ke depan bahas tentang dua ayat ini. Apa kabar nih, Vi? Alhamdulillah baik. Buat teman-teman yang belum kenal, coba deh kenalin dulu nih, Vi, buat biar pada kenal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zahratunisa, biasanya dipanggil Alfi. Saya lulusan dari Universitas Diponegoro, jurusan biologi. Sekarang lagi apa? Kesibukan apa? Kesibukannya sekarang sebagai analis di laboratorium Di mana itu, Vi? di daerah Pedurungan. Durungan. Jadi analis apa? Karena aku dari jurusan biologi, jelas ya jadi analis biologi. Cuman sekarang lagi belajar jadi analis kimia gitu. Soalnya emang dari labnya itu lebih khususnya ke kimia. Beda banget dong sama Iya sih. jurusan yang dulu kayak kamu. belajar dari awal banget. Tuh kamu dari Undip langsung. Ini berarti kamu fresh graduate gitu ya? Betul. Berapa bulan? Baru. Setahun? 2 tahun? Enggak, belum ada setahun. Tapi udah lama sih, 10 bulan. Hampir setahun guys. Ya masih fresh lah. Iya masih. Masih fresh banget. Itu lulus langsung kerja di situ. Enggak sih, ada jedanya, tetap ada jedanya beberapa bulan. Selain di lab, kerja di lab, kamu lagi ngapain nih, Vi? Akhir-akhir ini? Karena di lab itu kan dari Senin sampai Jumat, terus weekend itu libur, Sabtu sampai Minggu itu libur. Karena orang tua itu pengusaha, lebih tepatnya ke kuliner. Jadi kalau Sabtu itu aku suka bantuin orang tua, bantuin jualan gitu ya. Benar. Anak berbakti guys. Kalau hari Minggu, kalau misal lagi kosong atau emang lagi ada acara, itu biasanya aku ikut kayak kajian-kajian muslimah gitu. Rutin gitu? Atau sebenarnya acaranya rutin sih, sebulan sekali, cuman akunya ya nggak rutin. yang kalau ada waktu. Iya, kalau ada ikut. waktu kayak gitu. Jadi aku seringnya kalau Minggu itu acara keluarga. Muslimah atau ya kajian bareng aja? Umum sih. Umum ya? Umum, nggak cuman buat perempuan maksudnya. Di satu tempat atau beda-beda? Yang lebih sering, maksudnya yang lebih rutin itu dari kampus, dari Undip itu. Oh, kayak, dia ada sendiri. Betul, ya. Betul. Kalau dari Undip tuh kayak emang hampir tiap minggu tuh ada. Bahkan seminggu tuh bisa beberapa kali gitu. Yang paling sering aku datengin itu sih. Yang bulanan juga. Betul. Selain kajian ada lagi nggak, Vi, kesibukannya? Itu udah cukup waktu. udah tambahin. Udah produktif banget ya versi kamu. Cukup. Wah, katanya kemarin kayak aku lihat di story kamu, kamu ada project gitu gak sih? Kayak tapi di luar itu ya, kayaknya di luar kerjaan deh. Itu hitungannya freelance gak sih? Iya, freelance. Anak sekarang, maksudnya bahasa anak sekarang. Buat tambah cuan guys, biar nggak cuma dari kerjaan. Kalau di luar lab, karena aku tuh masih ada istilahnya masih nyambung sama dosenku yang dulu, itu sering dimintain tolong gitu. Kalau misalnya beliau lagi ada project, kadang aku diajakin. Jadi istilahnya emang tambahan doang, nggak yang selalu ada. Cuman masih sih, aku sampai sekarang juga masih ada beberapa project freelance kecil-kecil gitu. Tuh. Tapi masih bisa lah ya di-maintain, enggak? Masih. Kayaknya sibuk banget, Vi. Ya enggak sih? Kayak aku tuh kayaknya cuma ya sama aja sih ya. Sebenarnya kayak kerja, kuliah, tapi kalau kamu kan ada project lain atau ada freelance lain. Nah, kan Alfi ini kalau dari ceritanya dia nih, kesibukannya kan hektik banget ya guys, kayak A, B, C dari Senin sampai Sabtu, enggak deh, sampai Minggu bahkan dia ada acara terus guys. Nih kaum rebahan di rumah kayaknya nggak relate ya. Nah, by the way, kamu kayaknya dulu di SD SMP-nya Islam ya, SD Islam ya, Harapan Bunda, bukan? Bener.
itu kan dia sekolah yang beda lah, beda sama kayak sekolah negeri kayak kita guys. Enggak kita deh, aku ini SD SMP-nya tuh di negeri, enggak yang swasta Islam. Itu mungkin kan pasti kerasa banget lah ya Vi perbedaannya, mungkin dari sisi mata pelajaran atau mungkin jadwalnya aja udah beda tuh Vi kan. Kalau menurut kamu hal tersebut mempengaruhi nggak sih Vi pribadi kamu yang sekarang ya, dengan yang kamu mungkin jadi terbiasa dengan hektik. Kalau nganggur tuh kayaknya tuh Alfi tuh gatel gitu loh guys. Enggak ya? Masih bisa main, Masih bisa main, oke, nggak stres guys. Oke, gimana Vi? Kalau mempengaruhi jelas ya. Maksudnya aku tuh di sekolah Islam tuh nggak sebentar loh. Maksudnya dari kecil, dari SD sampai SMP itu aku di Harapan Bunda. Istilahnya nih kalau misalnya bisa disebut kayak aku yang sekarang, maksudnya prinsip yang aku pegang sampai sekarang itu tuh awalnya tuh dari sekolah tersebut gitu, dari Harapan Bunda gitu. Soalnya kan apa ya namanya, kita tuh benar-benar diajarin baik buruknya suatu perilaku itu tuh dari kecil, dan kita kan kalau kecil tuh pasti nempel banget kan, lebih gampang lah ya, dan mudah percaya banget kan sama orang. Jadi itu kayak di Harapan Bunda tuh hal sekecil apapun tuh bakal dibahas gitu. Kalau di sekolah dulu ya itu ada istilahnya poin. Di negeri juga ada sih, tapi iya masih kan? beda. Nah, kalau di kita, kalau apa namanya, poinnya tuh kecil-kecil, cuma 5, 10 kayak gitu. Tapi kita tuh semua tuh diperhitungkan. Contohnya kayak tiba-tiba nemuin nih ada anak yang makan sambil berdiri, kayak gitu. Itu tuh ada poin. Bener, sumpah saya. Karena dia di sekolah Islam tuh, jadi kan sunnahnya gitu loh guys. Iya, sunnahnya itu kan bener. kita jangan makan sambil berdiri, harus duduk. Gitu pun kalau di sekolah negeri nggak ada ya guys kayak gitu ya. Sekolah negeri tuh lebih ke jangan pakai jaket di sekolahan, jangan rambutnya jangan berantakan gitu-gitu panjang atau gimana. Kalau di SD Islam, SMP Islam kan pakai jilbab. Iya enggak sih? Serius. Iyalah, enggak usah pakai jilbab. Enggak ya? Terus Kak jilbabnya itu yang harus kayak gitu ya? Kan seragam. Ada kalau sekolah kan masih seragam. Jadi jilbabnya jelas udah ukuran dari sana ya nggak? Udah standarnya. Kita juga nggak bisa ngerubah kayak gitu. Kayak tadi kan yang dibahas apa namanya, itu hal sekecil itu gitu. Jadi kadang tuh itu tuh masih ke bawah gitu sampai sekarang. Maksudnya ini tuh ternyata nggak boleh loh, makan tuh harus pakai tangan kanan loh. Makan tuh nggak boleh sambil tidur loh. Itu tuh hal kayak gitu tuh ke bawah sampai sekarang. Auto gitu ya, Via. Auto. Itu makanya kalau dibilang berpengaruh, jelas banget berpengaruh. Bahkan bisa dibilang kalau gimana ya, aku sekarang yang kayak gini, bosan aku yang kayak gini, itu jelas dari mereka dari guru-guruku, dari lingkungan sekolah dulu juga. Jadi ke bawah ke real life, kehidupan sehari-hari sampai sekarang dewasa. Bener banget. Terus kalau kayak gitu berarti SMA kamu di SMA 2 bukan? Aku di negeri ya, SMA negeri 2 guys, di deket rumah dong berarti. Iya, hitungannya masih dekat, masih berdurungan. Sebenarnya berarti mungkin ya kamu di SD SMP Harapan Bunda tuh karena itu gak sih deket rumah banget? Iya, itu salah satunya. Tapi emang orang tua aku pengen aku di situ. Pengen itu. Dari orang tua itu memang aku di situ. Berarti orang tua yang ya termasuk agamis gitu ya. Benar, biasa kan orang tua pasti aku ingin anak yang seperti ini. Iya kan? Iya biasanya. Ya gitu. Kalaupun nggak sesuai ekspektasi kayak aku ya nggak apa-apa. Yang penting orang tua tuh pengennya yang terbaik buat anak lah ya. Jelas. Nah, ngomongin tentang kamu yang sekolahnya setelah SD sampai di Harapan Bunda tuh nggak ada SMA itunya? Ada, tapi baru-baru ini. Baru. Berarti dulu kamu akhirnya masuk di SMA Negeri 2. Itu kan negeri, Vi? Negeri. Beda dong. Jelas dong. Beda banget sama Islam, sekolah Islam. Gimana nih? Bedanya gimana, Vi? Kerasa nggak? Kerasa banget. Kalau misalnya kita, maksudnya kan aku SD itu istilahnya kayak masih nggak tahu lah, maksudnya masih polos banget, campur aduk gak apa kayak gitu. Terus SMP kan udah bener-bener diajarin nih, kalau di aku spesifiknya tuh kayak batasan cewek cowok itu tuh mahram gitu ya. Itu tuh jelas dibatesin kayak gitu kan.
di SMP. Terus kayak tiba-tiba masuk ke sekolah negeri. Kan dulu kita tuh kelasnya dipisah. Cewek-cewek, yang cowok. yang di Harbun itu kamu dipisah. Iya. Jadi bener-bener aku dari kecil sampai gede. Beda banget guys sama yang negeri, campur semua. 9 tahun aku tuh kelas cewek terus. Makanya terus waktu masuk SMA tiba-tiba campur, jelas shock gak sih? Maksudnya nggak terbiasa gitu. Bahkan istilahnya dulu tuh pernah ada beberapa minggu yang aku tuh sampai nggak berani kemana-mana. Kalau misalnya masih nggak kemana-mana gimana? Kalau saya lagi istirahat tuh ya aku tuh bawa bekal karena aku nggak berani ke kantin. Why? Sampai segitunya? Lupa beneran. Dan itu nggak cuma aku doang gitu, maksudnya beberapa teman tuh juga ada yang dari Harbun gitu, yang dari SD Islam. Karena emang jelas ya butuh adaptasi, jelas beda banget lingkungannya kayak gitu. Loh, berarti kalau di mulai SMP ya berarti ya yang dipisah itu? Enggak, dari SD. Lo SD tuh udah dipisah? Dipisah. Berarti kita dari kecil tuh di sekolah swasta Islam udah diajarin ini lawan jenis, jadi meskipun kayaknya itu ya masih kalau anak kecil kan nggak, cuma diajarinnya dari dini guys. Bener banget sih. Itu dipisah tuh kelasnya aja? Kelasnya aja. Kalau misalnya kegiatan tetap bareng sih, maksudnya. Iya, kegiatan kayak organisasi gitu bareng? Organisasi masih bareng, masih campur juga. Cuman kan ya itu ya, maksudnya tetap kita tahu batasan gitu, karena kita udah diajarin kayak gitu. Walaupun kita misalnya nih, misal rapat jadi satu di satu ruangan gitu. Tapi kan tetap ya ada batasnya kak, atau emang kita lingkarannya beda kak, kayak gitu. Tetap. Jadi kalian sendiri kan udah terbiasa beda ya, dibedain juga merekanya. Jadi organisasi sama aja? Sama aja. Kalau OSIS atau apa? Kamu ikutnya apa? Aku ikut di SMP ya maksudnya? Dulu aku dari SD udah organisasi pramuka. Oh iya juga ya. Sama guys, cuma aku itu bagian bantu-bantu aja. Enggak, dulu aku dari SD tuh udah suka banget sama pramuka. Terus ada situ SMP lanjut pramuka, terus tambah OSIS. Di SMP juga ya? Di SMP juga. Sampai kalau organisasi, kalau di aku kan organisasi OSIS ya prokernya ya yang memajukan sekolah, mendisiplinkan sekolah gitu. Kalau sekolah Islam beda gak, Vi? Prokernya apa tuh? Mendekatkan diri pada Allah? Enggak ya, Vi? Enggak sampai kayak gitu. Kalau proker sebenarnya sama. Maksudnya menurutku enggak ada bedanya. Kalau organisasi namanya organisasi, iya gimana ya, tetap sama maksudnya sama aja ya. Kayak misal kalau SMP kan pasti kelas meeting ya, gitu kan, atau open house gitu udah. Sama yang aja. paling aku ingat kan cuma dua itu. Itu kan berarti pelajarannya beda nggak sih, Vi? Kayak dari negeri tuh kayak ya biasa matematika, bahasa Indonesia. Aku pikir pasti akan berbeda di sekolah swasta Islam lah ya. Itu gimana, Vi? Kalau pelajaran jelas beda, soalnya kalau di kita karena kurikulumnya itu ada maksudnya sekolahnya itu sekolah swasta Islam, jadi kurikulumnya jelas beda gitu. Kalau di kita tuh ada istilahnya pelajaran Diknas sama pelajaran khas. Kalau pelajaran Diknas itu kayak umumnya kayak sekolah negeri tuh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan segala macam. Tapi kalau pelajaran khas itu lebih ke kurikulum dari sekolah itu sendiri, karena kita basicnya Islam, jadi mata pelajaran itu tentang Islam. Ada bahasa Arab gitu gak? Ada bahasa Arab, ada hafalan. Oh berarti beda banget ya. Kan kalau kita ya sekolah negeri biasanya kan jam 2 itu kita udah pulang lah ya. Habis duhur kita udah siap-siap nongkrong guys. Anak SMP biasa beli es teh. Kalau anak swasta Islam gimana nih SMP-nya? Kalau kita tuh pulangnya jam 4. Jadi masuk tuh tetap sama ya jam 7. Cuman kita tuh baru mulai belajar, efektifnya lah ya. Efektif belajar itu jam 8. Sebelum itu ngapain? Karena satu doa dulu itu sholat duha. Oh, sholat duha, iya betul. Asmaul husna kayak gitu-gitu. Terus kalau sorenya baru tuh abis sholat asar jamaah biasanya ada maksurat bareng gitu. Terus jam 4 pulang kan, tapi nggak mungkin langsung pulang nggak sih? Iya, soalnya buat anak-anak yang ekskul atau anak-anak yang organisasi itu mulai jamnya tuh mulainya tuh jam segitu gitu. Makanya kenapa kita tuh pulangnya tuh sore banget, soalnya itu karena kita tuh ada kesibukan lain gitu setelah jadi sekolah. Selain mungkin di luar organisasi pun kamu udah ya jam jadwalnya itu udah lama ya. Jam 4 gitu. Saya itu
ke pribadi kamu jadi lebih biasa nggak sih, Vi? Karena udah kebiasaan, maksudnya kita udah biasa ya full time tuh dari pagi sampai sore, jadi kadang kalau misalnya pulang gak asik tuh rasanya kok ada yang beda gitu. Malah ke bawah sampai sekarang. Bener, jadi malah kayak nyari kerjaan gitu loh, kayak nyari kesibukan lain. Jadi kadang kalau misal kita kan Sabtu tuh pulang gak asik kan, gak mungkin sampai jam 4. Itu jam berapa? Ya sama kayak aku. Kalau Sabtu itu sampai zuhur. Tapi kadang kalau Sabtu tuh kita malah nggak pulang. Iya bener. Ya ini nggak kufur nikmat guys. Ngebanyakin agenda kayak semua rapat tuh ditaruh di hari Sabtu, atau semua latihan pramuka tuh ditaruh di hari Sabtu. Tetap aja pulangnya jam 5 gitu. Ya gitu guys. Itu jadi malah kalau kamu nganggur gatal nggak sih? Bener. Badan tuh gatal-gatal gitu. Kalau nganggur dikit gitu. Oke. Balik lagi kayak tadi aku di awal kan bilang, jadi kita punya 2 ayat. Yang pertama, ini yang mau aku bahas sama Alfi tentang aktivitas, produktivitas itu kita dianjurin untuk selalu melibatkan Allah. Di surat At-Tolak ayat 4 yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, menurutku dari aku pribadi pun aku termasuk yang yakin banget sama ayat ini, karena menurutku kalau di setiap aktivitas kita, dari mungkin yang terkecil ya Vi, kayak makan, mandi pun kita diajarin dari kecil buat ada doanya. Untuk itu kan termasuk dari kategori kita melibatkan Allah lah dalam setiap urusan. Bahkan kalau di titik terendah kita, atau mungkin kita lagi sedih atau apapun, pasti mungkin kita ingatnya Allah, berserah diri kepada Allah. Apalagi ya biasalah ya guys, anak muda gitu, kalau lagi sedih-sedih ya, kalau nggak ke sahabat baliknya lagi ke Allah, ya nggak Vi? Betul. Kamu ada nggak Vi kalau pengalaman lah, atau mungkin suatu momen yang bikin kamu tuh kalau nggak sama Allah, kalau nggak ada Allah mungkin aku nggak bisa nih sampai di titik ini? Sebenarnya kayak kejadian kayak gitu tuh sebenarnya banyak ya di kehidupan sehari-hari. Cuman karena saking banyaknya, kayak kita nggak bisa tuh nyebutin satu-satu. Kayak hal sekecil apapun kan pasti. Even kita nafas pun mungkin. Bener. Itu hal yang harus disyukuri ya. Alhamdulillah. Hal-hal kayak gitu, kayak diberi kesehatan, terus diberi kelancaran di semua urusannya, itu tuh pasti siapa sih yang nggak ngebantuin kita kalau nggak Allah gitu kan. Cuman kalau karena nih bahas tentang spesifik kan kejadiannya, aku tuh ada momen-momen yang aku inget, kalau misalnya aku nggak sampai kayak gitu tuh nggak bakal kayak gini gitu. Gimana sih kata-kata kan? Ya betul. Paham kan? Ini tuh waktu aku masa-masa waktu nyari universitas. Itu tuh salah satu momen paling menegangkan dalam hidupku. Titik deg-degan banget nih. Bener. Kayak mungkin itu krisis gitu ya. Krisis banget. Itu bener-bener yang putus asanya tuh yang sampai bawah gitu. Kenapa Vi? Kenapa putus asa? Gimana ya? Jadi tuh tahu kan kalau misalnya mau masuk univ tuh ujiannya tuh semengerikan itu gitu buat kita. SNM gitu ya. SNM, SBM, UM kayak gitu. Dulu tuh waktu kelas 12 kan SMA 2 nih, teman-teman tuh banyak banget yang kalau misalnya mau masuk univ tuh mereka les. Ada yang kayak bimbel gitu ada ya. Bimbel, ada les privat. Dulu kan banyak yang kayak bimbel yang sana ngeluarin buku buku saksi kayak gitu kan. Bener. Itu tuh banyak banget yang les. Sedangkan aku tuh enggak. Makanya kenapa aku tuh pesimis banget waktu mau nyari. Kamu merasa kalah start gitu nggak sih? Bener. Di saat teman-teman udah pada fokus belajar di situ, aku tuh nggak ada bayangan kayak gitu loh. Paham kan? Karena mereka ada yang bimbing, jelas mereka ada yang bimbing. Kamu udah effort, tapi effort dibantu orang tuh beda. Beda apalagi dengan bimbel yang mungkin kamu anggap dia profesional dan
lebih tahu kali ya. Dan mereka kayak udah tahu kunci-kuncinya kan. Iya, benar. Kalau misalnya soal-soal kan pasti udah ada tuh kunci-kuncinya sekiranya kayak gitu. Dulu pertama itu tuh nggak bisa les. Terus abis itu kadang tuh kan teman-teman suka bawa buku yang tebel-tebel tuh, kayak mereka sekolah tuh bawa buku gitu buat dipelajari di sekolah kayak gitu. Dulu aku pernah sih beli buku sekali. Terus tapi kayak itu kayak buku apa yang kisi-kisi itu? Tapi kayak masih kurang gitu loh. Terus akhirnya aku nyari yang dari kakak tingkat kayak, Kak, ini dong buku yang dulu dipakai buat ujian, aku mau dong kayak gitu. Dari situ tuh aku udah pesimis duluan gitu, udah kalah start banget gak sih kelihatannya. Terus akhirnya ya udah di titik-titik itu aku tuh bener-bener cuman bisa pasrah lah, intinya berserah sama Allah. Aku udah ngelakuin semua yang bisa aku lakuin, usahaku udah maksimal, kayak aku udah tinggal minta doa aja, minta restu dari orang tua jelas, terus tinggal berdoa, intinya berserah lah ya kepada Allah, entah apapun itu hasilnya kayak gitu. Sampai akhirnya waktu hari ujian tuh orang-orang di depan tuh masih pada buka ini. Oh yang kayak hafalan lagi lah. Oh ini gitu ya. Kayak catatan kecilnya mereka kayak gitu. Sedangkan aku tuh udah kayak ya Allah, udah aku pokoknya berserah gitu. Aku pasrahkan semuanya gitu. Iya. Aku pasrahkan kepada Allah. Aku juga waktu Iya kan? Yang di TikTok itu loh guys. Bener itu. Tapi bedanya ini ujian guys. Ini serius. Ini ujian guys, bukan masalah itu. Antara itu sih. Terus bener tuh waktu di dalam ya tetap ada yang bisa aku kerjain tetap, cuman kan pasti ada lah ya beberapa soal yang itu tuh aku nggak tahu jawabannya apa atau itu tuh susah kayak gitu. Nah di titik-titik itu ya udah aku cuma bisa istighfar kayak zikir, sholawat kayak gitu. Terus akhirnya waktu pengumuman tuh alhamdulillah banget tuh aku bisa lolos SBMPTN kayak gitu. Itu bener-bener aku tuh bersyukur banget. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya aku nggak keterima tuh kayak gimana, bakal gap year dan segala macam. Terus kalau misalnya usahaku nggak semaksimal itu, aku juga nggak bakal sampai di titik ini gitu. Tapi kalau dari ceritamu itu kan kamu berserah diri kepada Allah atau kamu pasrah lah ya, kamu pasrahin semua itu. Biasanya kalau aku dulu nih Vi, dulu waktu SMP lah ya, SMP itu kan kita pakainya kan sampai sekarang atau enggak ya? Yang ujian pakai 6 aja gitu loh. Sekarang zonasi. Oh sekarang zonasi ya. Kalau dulu zaman aku sama Alfi itu pakainya 6 aja guys. Jadi ujian nasional ya udah itu bener-bener dipakai buat masuk SMA, SMK. Dulu aku SMK guys. Itu aku yang sebelum detik-detik ujian kan kita kayak ya aku dan kamu mesti sama kita duha, tiba-tiba nih si paling duha, terus kayak darus, terus tilawah lah guys, terus mungkin tahajud. Ya kita bener-bener di lain belajar, kita pasti juga berusaha untuk deketin Allah nih. Ya meskipun mungkin setelah itu kita nggak duha lagi, nggak tahajud lagi. Iya, balik lagi ke rutinitas yang biasa-biasa aja. Tapi ketika mendekati itu, kita pengen sesuatu, dengan otomatis tuh kita pasti akan berusaha untuk mendekat ke Allah. Kita ya itu tadi melibatkan Allah di setiap urusan kita. Apalagi ya mungkin yang titik-titik terberat mungkin ya bagi Alfi, masuk universitas itu paling mendengangkan ya Vi, paling pusing gitu, paling pusing banget. Kalau mungkin aku kan yang masuk itu SMK, karena aku SMK guys, jadi abis SMK tuh aku udah fokusnya kan kerja ya, fokus kerja. Tapi kan kalau SMA beda, pasti dia fokusnya ke masuk ujian universitas. Nah itu kamu juga gitu Vi? Kayaknya semua orang pasti mengalami masa-masa gak sih? Biasanya tuh kalau misalnya udah kelas 9, kelas 12 tuh masjid tuh penuh mereka. Iya bener. Kayak tiba-tiba mereka sholat, kayak tiba-tiba mereka jilbabnya gede. Iya. Terus ada banget kayak gitu. Iya kayak gitu ya Vi. Ya karena mereka percaya gitu. Kalau misalnya mereka mau ujian dan segala macam tuh mereka tetap butuh Allah gitu. Bener. Yang bakal bantuin mereka, yang bakal kayak mudah urusan mereka. Seolah-olah kalau kita udah ngelakuin itu,
semua tuh lancar. Iya, Ya nggak sih? bener-bener. Itu kepercayaan kita banget. Sugesti banget ke diri sendiri kalau misalnya kita udah kayak gitu tuh pasti ada aja Padahal jawabannya. mungkin ya guys, kita nggak tahu ada ayat ini yang barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudian dalam percaya. Mungkin saat itu kita nggak tahu, tapi karena kita percaya, kita beriman sama Allah bahwa kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah kasih jalan buat kita, dan mungkin masalah itu tuh satu persatu akan Selesai. bener. Kalau di samping itu ada lagi nggak, Vi? Samping itu mungkin yang baru-baru ini sih. Apa? Struggle-nya baru-baru ini skripsi. Betul. Oh, skripsi guys. Soalnya lama itu sebenarnya kisahnya sama sih. Kan waktu aku semester akhir, semester skripsi itu berarti semester 7. Iya. Semester 7 itu kan waktu masa-masa pandemi. Jadi yang harusnya kita tuh udah mulai ngerjain penelitian dan segala macam, tiba-tiba semuanya itu harus berhenti gara-gara pandemi. Oh, yang COVID itu ya? Bener, itu kayak semua aktivitas berhenti kan. Angkatan COVID Iya, kan iya, ya? angkatan COVID. Enggak kok. Untung kita udah lulus ya? Iya nggak sih? Enggak, tapi aku masih dapat loh, masih dapat offline, enggak full online. Oh, enggak ya? Enggak. Loh, oke. Aku dapat COVID itu waktu semester akhir sih untungnya. Jadi semua kelas aku masih offline kok. Tapi kan ada nggak untungnya juga? Iya sih, ini Skripsinya ini yang mau dibahas. bener-bener. Jadi waktu itu karena itu kan pandemi kan, jadi semua tuh aktivitas mati total. Nah, saat itu aku tuh punya target buat lulus 4 tahun. Sedangkan itu waktu tinggal 2 semester kan. Terus akhirnya kayak aku tuh bingung gitu, aku tuh sampai berhenti, aku harus ngapain setelah ini kayak gitu kan. Terus di titik itu balik lagi ke masa-masa aku kayak SBM, aku balik lagi ibadah lagi, tiba-tiba aku pasrah lagi, tiba-tiba aku gimana ya istilahnya, itu tuh bener-bener yang di titik itu lah pokoknya terendah gitu. Jadi aku bener-bener berserah ke Allah, terus kayak minta tolong, setelah itu tuh di saat-saat kayak gitu, di saat-saat aku udah berserah banget, tiba-tiba banget itu tuh ada aja ya kan jalannya kalau udah kayak gitu tuh. Jadi tiba-tiba aku tuh kan saat itu KKN, setelah KKN. Nah, aku tuh KKN sama salah satu anak dari dosenku. Kayak gitu. Nah, jadi kan aku sering banget tuh mondar-mandir ke rumah dosen karena mau ketemu sama anaknya. Nah, saat itu aku cerita tuh ke bu dosen ini, Bu, saya tuh pengen lulus cepet, saya tuh pengen targetnya lulus 4 tahun, tapi gimana nih labnya antri kayak gitu, nggak mungkin nih bisa lulus 4 tahun kayak gitu kan. Tapi karena beliau tuh baik nih, maksudnya beliau tuh tiba-tiba nawarin, gimana nih kalau kamu mau ikut project kita aja gitu. Sebenarnya project ini tuh maksudnya mereka tuh nggak mau melibatkan mahasiswa. Oh, dosen-dosen aja gitu. Iya, jadi itu tuh di antara dosen-dosen aja beberapa, dan itu mereka tuh emang niatnya nggak mau ngajak mahasiswa, ngerti kan? Iya. Ini project aku. Kayak kita tuh bisa kok ngehandle ini sendiri. Iya, bener gitu. banget. Terus tiba-tiba beliau, karena aku jadi sering cerita sama beliau tuh ngajak kayak gimana kalau kamu join nih ke project kita, ntar itu project ini dijadiin skripsi. Terus mau dong, siapa sih yang nggak mau di saat-saat aku lagi butuh kayak gitu. Terus saya ya udah, aku ikut project itu, ditambah satu temanku lagi, jadi kita berdua ikut project itu. Ya udah deh, dari situ bener-bener kayak kita tuh apa ya istilahnya. Itu kalau kamu kan kalau aku dengan cerita ya, itu kan kayak jalan tol lah ya, kamu dikasih jalan tol sama Allah itu. Sebenarnya kamu udah kayak gitu. Maksudnya aku minta nih, cobalah. Kamu doa atau mungkin ini ya, Vi, kalau aku sih pribadi percaya banget sama doa ibu. Iya nggak sih? Iya sih, bener. Mungkin kamu minta restu sama ibu, Bu, skripsiku nih, kamu nangis mungkin sama ibu, dan mungkin didoain atau sama ibu. Gak usah buka kartu dong. Oh, itu malah beneran ya, beneran terjadi. Gimana? Kan kalau pandemi kan kita banyak di rumah kan, jadi lebih banyak waktu tuh sama keluarga. Nah, di situ tuh aku sama ibu tuh sering banget kayak tiba-tiba deep talk kayak gitu loh. Jadi kayak ya itu sih, aku juga percaya itu tuh salah satu istilahnya doa ibu gitu. Doa ibu kan manjur banget ya, ridha Allah, ridha orang tua kayak gitu. Jadi aku juga percaya kalau misalnya salah satu kemudahan ini tuh selain dari usahaku sendiri juga dari orang tua sih.
Terus ya udah dari situ benar-benar dipermudah tuh sampai akhir, kayak akhirnya aku bisa lulus dengan tepat waktu. Terus Target emang 4 tahun itu ya? Iya, target 4 tahun. Jadi Kalau lebih nggak mau ya? enggak, kalau Enggak dulu guys. Iya, pokoknya harus 4 tahun. Harus 4 tahun. Saya udah mungkin planning aku mau jadi analis ini. Enggak sih. Oh, enggak juga ya? Itu karena ada yang dikejar aja. Apa tuh? Jadi ini harus banget nih diceritain. Nggak apa-apa, ini tuh bebas banget. Oke. Jadi aku tuh dapet, alhamdulillah banget, aku tuh dapet beasiswa kan. Dari awal masuk. Udah soalnya Alfi ini udah kan dia udah deg-degan nih pengen masuk Undip, malah dikasih sama Allah yang lebih loh guys. Bonus lebih dari Allah. Iya bener. Jadi aku tuh alhamdulillah dapet beasiswa kan dari semester 1 sampai semester 8. Jadi kan itu 4 tahun durasinya. Nah, beasiswa itu cuman ada 4 tahun itu. Kalau misalnya kita lulus setelah 4 tahun itu tuh kayak harus bayar sendiri gitu loh. Oh, jadi UKT-nya. itu 4 tahun tuh kamu free ya? UKT, bisa dibilang UKT free. Iya benar, bisa dibilang UKT-nya free gitu. Jadi makanya kenapa saya mengejar sekali 4 tahun, karena ya itu biar aku tuh bisa maksudnya beasiswanya tuh sampai aku selesai gitu sih. Oke. Jadi kalau Alfi kan tadi cerita dia punya itu kayak bukan keajaiban sih, lebih kayak cerita kamu dalam keseharian aja gitu ya. Sama ada satu momen tadi yang mungkin itu jadi momen semua orang sih guys menurut aku, karena hal itu pasti dirasain sama aku pun pernah ngerasain, tapi mungkin bedanya yang di masalah di universitas sama di SMA aja sih guys, kayak gitu. Oke, lanjut yang selanjutnya dari ayat kedua nih. Nah, tadi kan yang ayat pertama kita ngomongin tentang melibatkan Allah dalam setiap urusan. Nah, kalau yang kedua ini, karena tadi Alfi udah bahas nih kajian-kajian rutin, jadi Alfi ini kan si paling kajian, jadi dia sering banget kajian rutin, entah itu di kampus atau di luar kampus juga. Bisa. Jadi ayat kedua ini tuh ada dari An-Nisa guys. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim min nabiyyi wasiddiqi nawasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, Allah berfirman nih, kalau kita cari teman itu yang kalau bisa yang soleh, ya nggak harus soleh banget lah, tapi minimal bisa mengajak kita ke kebaikan, mungkin bisa sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Ya nggak cuma senang-senang aja guys. Nah, tapi bukan berarti kalau kalian punya teman nggak soleh terus jauhin, nggak usah ya, nanti aku nggak ada temannya. Ini Alfi termasuk yang mau nemenin aku guys. Oke. Kalau buat kamu nih Vi, gimana sih pengalaman kamu pas ikut kajian gitu? Kan kalau di kajian biasanya kan ya banyak orang-orang yang sama-sama punya tujuan yang sama lah, pengen belajar cari ilmu buat agama gitu ya. Kamu biasanya ikut pas kajian apa Vi? Kalau kajian yang aku biasanya itu ada rutin kan dari kampus. Itu ada biasanya tuh sebulan sekali, atau bahkan sebulan tuh beberapa kali kan, karena kadang kan ngikutin event-event tertentu ya, kayak tiba-tiba kayak waktu puasa atau Idul Adha itu kan pasti ada tambahan-tambahan materi kayak gitu. Ada pesantren kilat gitu gak sih? Apa? Pesantren kilat. Emang ada di kampus pesantren kilat loh? Ya kan. Enggak ya, cuma di SMA gitu. Iya, kayaknya enggak sampai yang nginep. Cuman kalau misalnya puasa tuh ada tuh kayak 10 hari terakhir. Oh, yang Lailatul Qadar gitu. Itikaf gitu ada tuh kalau di kampus. Itu agendanya ada gitu. Nah, yang aku biasanya ikut kan itu rutin, cuman kan skalanya kecil kan, enggak yang gede, yang kajian Islam yang enggak kajian akbar ya. Yang enggak akbar gitu. Jadi kalau misalnya diminta pengalaman sebenarnya enggak memorinya tuh nggak sedapat itu gitu loh. Karena kalau misalnya kajian yang seperti itu
pasti ya lebih datang aja gitu. pasti lebih fokusnya tuh bakal masuknya tuh ke diri kita sendiri kayak gitu. Mungkin salah satu benefitnya itu sih kenal banyak teman, nambah relasi kayak gitu. Karena dari situ, karena kita ketemunya orang-orang itu terus, lama-lama kan pasti bakal Ya kenal pasti kayak say hi. ya kayak gitu. at least kita nyapa lah ya kayak gitu. Terus apa namanya, jadi tuh kajian itu tuh salah satunya ini. Kamu pernah dengar istilah futur gak? Futur itu yang kalau kita imannya lagi rendah gak sih? Nah, bener. Jadi kalau misalnya kita lagi lemah banget imannya, itu tuh namanya futur. Kadang kan ada ya orang kayak gitu. Bahkan kita sendiri tuh sering banget kayak Ya gitu. kayak kalau misalnya males gak sih? Lebih ke males. Kayak biasanya kita sholat tahajud nih, walaupun nggak rutin tapi at least ada lah sholat tahajud seminggu itu. Tapi tiba-tiba kita tuh males, jadi kayak seminggu tuh males ngapa-ngapain, males sholat tahajud, males sholat duha, males segala macem kayak gitu. Padahal itu sebenarnya rutinitas Iya, kita, sebenarnya tapi rutinitas. ada masanya guys. Jadi kadang kan kita disibukkan sama dunia kehidupan di dunia, bener. Kadang kita capek kerja, atau kalau misalnya kuliah tuh lagi hektik banget kuliahnya, energinya udah habis duluan. jadi yang biasanya kita harusnya bangun buat sholat itu malah ketiduran karena kita kecapean bikin laporan kah, atau kerja sampai malam kah, kayak gitu. lembur. Nah, bener kayak gitu. Itu kan ada kan istilahnya futur. Nah, kenapa aku tuh suka banget ke kajian, salah satunya itu jadi ada istilah charge. Iya sih. Aku meskipun bukan anak kajian guys, iya tipis-tipis ikut lah kajian lah, charge iman gak sih? Bener. Jadi kalau misalnya ikut kajian tuh istilahnya itu menge-charge diri kita sendiri. Jadi kadang kalau kita setelah awalnya tuh kita kayak lemah banget imannya, tapi setelah kita ikut kajian itu tiba-tiba itu kita ingat, oh kita tuh harusnya kayak gini nih, harusnya kita balik kayak gini nih gitu. Oh ternyata kita tuh udah beloknya udah kejauhan nih kayak gitu. Ya kayak apa ya, batas lah. Ya, bener. Kita bisa dibatasin, kayak mungkin diingetin, bahkan nggak cuma dari kajiannya aja, mungkin dari orang-orangnya bener, yang kadang dengerin cerita. Kita nggak perlu tuh cerita masalah kita, tapi kadang dengerin mereka cerita, atau kadang cuman lihat perilaku mereka aja kita kayak sadar, ternyata aku tuh udah salah ya, ternyata selama ini tuh aku tuh beloknya udah kejauhannya kayak. Disadarin dari cerita orang. Bener. Karena itu kalau kita ke kajian kan pasti ketemu sama orang-orang yang mungkin struggle sama, atau ya nggak harus yang soleh semua, tapi kan tujuannya betul, tujuannya kita cari charge iman sama-sama, atau cari ilmu sama-sama gitu nggak sih? Bener. Kalau kajian dulu selain charge iman ada lagi ya Vi? Itu cuman kadang kalau misalnya bahas yang akbar nih, ada tuh kalau di SMA tuh ada namanya kajian akbar. Karena aku rohis kan, jadi ingat kalau misalnya kita lagi nyiapin kajian akbar tuh riwahnya kayak apa. Terus tapi ternyata tuh semua itu tuh worth it gitu loh. Karena kita ngerasa setelah kita ngadain acara ini, ternyata tuh acara itu manfaatnya tuh gede, manfaatnya tuh banyak banget, dan itu bakal dirasain di semua orang, nggak cuman kita tuh mikir kita udah capek-capek kayak gini, apa sih dapatnya gitu. Ternyata waktu kita udah datengin tuh ustadz atau itu tuh ustadzah gitu, pas berhasil acaranya gitu, acaranya berhasil kayak, oh ternyata ini ya manfaatnya kayak gitu. Terus ini nih ada satu acara kita kenal dari situ kan sih? Iya benar. Jadi kamu mau bilang jam? Iya. Aku deh. Kan jadi aku sama Alfi ini bukan teman SD, bukan teman SMP, bukan teman SMA juga. Kita beda sekolah, tapi kita ketemu di kajian Jamuswil namanya. Jamuswil Jambore Musyawarah Wilayah itu ya. Itu jadi perwakilan gitu gak sih? Iya. Jadi kayak perwakilan sekolah. Dulu tuh di sekolahku maksudnya disuruh ikut acara itu beberapa gitu. Dan waktu itu yang daftar baru berapa orang, maksudnya baru sedikit. Terus tiba-tiba guru agamaku bilang, Alfi ikut sama acara seru kok, ada acara nginepnya juga gitu. Awalnya males gitu, kayak ngapain sih gitu. Beda banget guys sama ngapain aku. kita jauh-jauh nginep segala macem kayak gitu. Udah enak di rumah deh kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya karena guru agamaku tuh, ayo Alfi ikut gitu. Terus ada ya udah tuh aku ikut. Terus ketemu deh sama Mia. Kalau aku emang si anak yang pengen kemana-mana guys, jadi aku dipilih langsung ayo gitu. Dan kebetulan banget
kontingennya kan sama. Kita kan jadi ini acaranya nggak cuma Semarang. Se-Jawa Tengah. Iya, se-Jawa Tengah. Jadi nantinya kan kita akan dikumpulin buat jadi suatu organisasi se-Jawa Tengah gitu ya, Vi. Tujuannya itu. Jadi tapi waktu itu kan karena kita perwakilan dari kota Semarang, jadi kita bareng. Dan waktu itu tuh aku cewek sendiri guys, cewek sendiri ketemu sama si Alfi sama temennya, ada Rania juga, ada yang lain-lain juga. Itu kita ketemu dan aku awalnya ya pikirnya, oh Alfi nih penampilannya udah dari awal kayak gini guys, jadi kerudung yang menutup aurat sekali gitu ya. Jadi pikirannya dari aku tuh kayak, oh kamu pasti pendiam, susah diajak ngomong. Dulu tuh aku jujur ya, enggak yang gimana ya, cuma bukan skeptis atau apa ya, tapi pasti kita punya asumsi tersendiri lah, Bu. Kalau muslimah yang baik atau yang pasti kalau ikut kajian ya, Vi, itu pasti dia yang pendiam. Terus kalau aku kan tipe yang banyak bicara, jadi mungkin nggak akan cocok lah dengan mereka ini gitu. Dan ternyata itu salah besar guys, nggak gitu ya Vi, ternyata ya Vi. Ternyata klop banget Satu frekuensi. Cuman sebenarnya aku tuh agak sedih sih. Kenapa? Maksudnya ya aku tuh ngerasain gitu, apa namanya, orang-orang yang istilahnya jilbabnya menutup sampai dada kayak itu tuh pasti mereka tuh pada salah kira gitu. Padahal banyak loh, maksudnya banyak loh kalau di univ ya, kalau misalnya di universitas ya. Bisa, kalau di aku mah istilahnya aktivisnya itu semua sih. Maksudnya banyak tuh aktivis yang orang-orangnya tetap kayak gitu. Oh yang muslimah gitu kan? Muslimah, tapi mereka tuh tetap tuh suaranya nggak yang lembut gitu ya, ngerti kan. Terus kadang mereka juga apa namanya, loh, jabatan itu kan tinggi. Kalau sorry motong ya Vi. Okay. Itu kan kalau misalnya kita pakai jilbab besar aja pasti dia bilang hai uhti gitu nggak sih? Iya nggak Vi? Padahal ya nggak usah kayak gitu juga kan. Kadang suka sebel gitu soalnya pandang sebelah mata. Padahal apa sih? Ya nggak sebelah mata juga. Maksudnya kita tuh malah kayak respect gitu loh Vi. Kayak respectnya tuh dalam arti jadi takut gitu kan. Iya sih. Tapi kayak jadi apa ya istilahnya, kitanya juga mau memperkenalkan diri juga agak gimana gitu kan, karena kadang pandangan mereka udah kayak gitu. Cuman enggak kok, nggak semua orang kayak gitu. Betul. Aku testimoninya guys. Jadi Alfi itu dia apa ya yang ngerubah asumsi aku. Perspektif aku serius guys. Jadi perspektif kayak gini, kayak perspektif orang muslimah. Kalau kamu mau cari sahabat yang Islami banget atau agamis banget, kamu nggak akan dapet sahabat yang seru tuh, salah banget. Kita bisa seru tapi bersamaan juga bisa tetap di jalan yang benar ya. Bener. Lewatnya itu sih salah satu benefitnya ya sih. Benefit kajian. Kayak kita nggak bakal melenceng gitu. Iya betul. Temenan sama mereka. Betul. Ya, temenan sama orang-orang yang soleh gitu ya. Betul. Harapannya kita juga kecipratan soleh nggak sih? Iya. Nah itu kan tadi di luar teman-teman kajian Vi. Kalau dari kamu sendiri pas punya nggak sih kayak sahabat atau teman terdekat satu nih, kayak dia tuh nggak cuma bisa aku ajak seru-seruan aja, tapi juga aku bisa ajak kajian, atau mungkin Vi udah sholat belum gitu, Vi ayo sholat duha gitu ada gak Vi? Nggak sampai kayak gitu sih, nggak sampai udah sholat belum, itu udah apa ya? Oh, enggak ya, malah maksudnya enggak ya? Sholat tuh udah bare minimum gitu sih, kayak perlu banget diingetin sholat, si paling minimum guys. Maksudnya oke. Balik. Okay. Ada satu teman. Jadi dia itu, maksudnya aku kenal dia itu udah dari SMP. Nah kebetulan kita tuh sekolahnya bareng terus dari SMP ke SMA 2 ke Undip tuh kita bareng terus, padahal dia niatnya nggak bareng. Niatnya SMA-nya kayak aku SMA ini, kamu SMA itu gitu. Tapi akhirnya ya bareng juga. Aku mau rantau ke sini nanti Univnya. Aku mau rantau ke situ nanti kampusnya. Endingnya di Undip juga berdua. Kamu dia lagi. Bener. Sampai kadang tuh orang-orang tuh bosen gitu. Yang bosen orang-orang ngeliat kalian berdua terus. Termasuk aku sih. Kayak aku tahu deh. Tahu orangnya tahu. Nisa. Ya Nisa, dia tuh temen gimana ya, maksudnya temen banget lah buat aku. Kayak dia tuh bisa
istilahnya itu safe zone gitu loh. Jadi buat ngeluh tentang kehidupan tuh bisa. Buat kayak kalau misalnya kita lagi tadi tuh kayak kita lagi futur, aku cerita ke dia tuh dia juga yang bakal jadi ngingetin gitu. Endingnya tuh setiap kita cerita satu sama lain tuh pasti tuh ada timbal baliknya sendiri gitu loh ke diri kita gitu. Jadi apapun masalahnya. Ya kalau kamu gitu. lagi mungkin imannya lagi down, selain kajian kamu juga punya satu orang yang bisa dampingin kamu gitu ya, Vi. Jadi kadang tuh kita tuh sering nih ngomong kayak gini, kalau misalnya kita salah satu dari kita udah melangkahnya udah terlalu jauh gitu, tolong diingetin, tolong dibalikin lagi. Kalau kelewat kayak batas gitu, gitu. Itu kayak omongan sering banget, apalagi kan masa-masa sekarang kan. Maksudnya usia sekarang tuh pasti udah banyak lah kenal ono ini kayak gitu. Biar jadi mungkin apa ya juga dia tuh pengaruh ke kamunya pasti besar lah. Kalau dia positif ya otomatis kita akan positif juga. Itu sih benefitnya teman yang soleh guys. Nah ngomongin tentang sahabat nggak cuman kita nih, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya loh sahabat-sahabat yang di zaman itu mereka memperjuangkan bersama agama Islam, mulai dari harta hingga bahkan tuh nyawa dipertaruhkan buat memperjuangkan agama Islam. Nah, dari itu aku bikin game nih, Vi. Gamenya itu gampang banget nih, Vi. Gampang banget. Jadi aku punya kertas nih guys. Ini kertas ya guys. Ada potongan-potongan kertas. Isinya itu nama-nama sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini nanti aku akan kasih satu clue ke Alfi buat Alfi tebak. Ini gampang banget, Vi, kayak anak SD aja bisa, Vi. Tolong jawabannya Enggak, serius. Nih, kalau Alfi nggak bisa jawab, kita hukum, kita gantung. Enggak ya? Enggak ya? Enggak, tanyanya guys. berapa? Jangan banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Setengah aja, 20. Setengah aja. Setengahnya oke 6. Setengahnya 6. Itu 6 guys. Oke, siap ya guys? Oke. Siap. Oke, yang pertama ya, Vi. Aku gini aja, wes. Clue-nya yang Iya, serius. Jelas banget ini. Semua orang bisa. Apalagi kan Alfi sih paling herbun gitu ya. Enggak ya. Jangan bawa-bawa itu, guys. Oke, yang pertama. Jenderal atau ini panglima perang yang paling muda. Nah, di umur 18, mereka udah jadi panglima buat mengusir pasukan Romawi. Ayo, siapa sih? Ingat-ingat dulu. Inisialnya Vi. paling muda. Oh, aku tapi gak inget pinnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ingat pinnya, kita bener. hukum. Enggak ya, nggak dihukum ya, enggak. Itu betul ya? Ya, Aku juga belum tentu betul deh. Oke. Kan, sama bukan? Pin, aku lupa sebenarnya. Nggak ingat. Bener nggak ya? Bener guys, bener. Usamanya bener, binnya bin Zaid. Jadi namanya Usamah bin Zaid guys. Okay. Beliau ini panglima perang yang tadinya kayak diremehin gitu loh. Dia bener underestimate, kayak si paling muda, the youngest gitu loh. Tapi udah ditunjuk sama Rasulullah buat mimpin perang, Masya Allah. Oke, selanjutnya lagi guys. Nah tapi ini beda. Apa? Panglima perang juga nih, Vi, yang paling ditakutin di medan tempur. Bahkan tuh sebelum beliau masuk Islam itu udah terkenal banget. Udah itu aja cluenya. Beliau punya julukan nih. Okay. Kayak mungkin julukan dia Alfi bisa tahu. Pedang Allah yang terhunus. Pedang nih, Vi, pedangnya Allah. Inisial aja lah, Kak, gitu. Kak pasti bisa lah. Belakangnya D. Gitu. Tahu. Bin Khalid. Bin Khalid. Iya, betul banget. Khalid bin Walid, kalian di rumah juga pasti tahu. Khalid bin Walid ini termasuk yang panglima paling sangar guys, di zaman itu, buat di zaman perang lah. Oke, selanjutnya ini paling gampang ini mah. Khalifah pertama. Jelas lah, tahu siapa yang nggak tahu? Ya, siapa nggak?
Tahu lah orang dia pertanyaan. Iya ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ini termasuk juga sahabat yang paling dekat sama Rasulullah ya guys. Selanjutnya nih agak susah kayaknya ini. Ya nggak susah banget lah kalau buat Alfi. Mantan budak perempuan yang termasuk dalam 7 orang yang awal masuk Islam. Mantan budak perempuan. Perempuan ya. Beliau ini satu-satunya perempuan yang masuk di awal budak juga. Aku ingat bintinya. Oke, nggak apa-apa. Lagi-lagi kalau nggak ingat bintinya dihukum. Enggak ya? Enggak. Oke. Aku tahu. Sumaya, betul. Binti Hayat. Oke, Sumaya bener lagi guys. Lupa bunyi. Oke, terakhir nih. Oh enggak deh, masih ada 2. Satu lagi nih, juga mantan budak, tapi ini gak mamat, berkulit hitam. Ini yang azan itu tuh suaranya bagus banget. Pertama Mazin, Bilal bin Rabah. Nah terakhir, ini khalifah paling garang nih. Khalifah termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Berarti di antara ya? Iya. Paling menentang Umar. Islam dulu. Iya benar, Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah pertama. 4 khalifah ya, 4 khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Oke. Ternyata Alfi ini termasuk yang tahu nih guys, sahabat-sahabat Nabi. Nah, cukup setelah mungkin udah 1 jam lebih nih kita nemenin kalian di rumah bahas 2 ayat. Yang pertama ayat tentang dalam setiap urusan kita melibatkan Allah. Kita udah cerita-cerita tentang momen-momen yang bikin kita itu yakin banget lah sama Allah dan bikin jalan-jalan yang mungkin struggle kita, jalan-jalan terjal itu dilurusin sama Allah. Nah, yang kedua juga ayat tentang berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, cobalah yang belum ikut kajian, coba ikut kajian guys, bareng Alfi. Ya Vi, nanti diajakin ya Vi. Ya, Sherlock. Nomornya di bawah. Nggak boleh. Pribadi guys, nggak boleh. Oke, alhamdulillah. Semoga bahasan kita tadi dalam acara ini bisa bermanfaat bagi kalian guys. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang. Semoga buat diri aku, diri Alfi dan kalian semua bisa dapat manfaat dan positifnya. Oke. Semoga juga bagi kalian yang selalu nontonin kita, untuk jangan lupa buat nonton terus Muslim Fun Talk untuk pembahasan selanjutnya. Aku Mia dan Alfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.